Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Devanka sedang mengudara. Dan selamat datang di playlist Firebase untuk website HTML kita. Dan di episode pertama ini, kita akan bersama-sama belajar untuk men-setup project kita di Firebase. Sebelum kita melanjutkan ke projectnya, pastikan teman-teman sudah like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Untuk itu, mari kita masuk ke videonya. Oke, jadi di sini teman-teman saya mempunyai folder yang masih kosong. Nah, kita buat projectnya di sini aja terlebih dahulu ya. Kemudian di sini saya akan membuat HTML-nya terlebih dahulu. Saya kasih judul dulu, setup Firebase misalnya. Kemudian saya di sini akan membuat script. Kemudian saya akan membuat style juga. Dan kita hubungkan di sini. Yang pertama kita hubungkan CSS-nya. Yang kedua kita hubungkan juga script-nya. Saya akan ganti langnya ini terlebih dahulu menjadi ID. Nah, tapi sebelum semuanya dapat bekerja, kita bersama-sama harus men-setup projectnya terlebih dahulu. Jadi kita masuk aja ke browser, kita buka website dari Firebase-nya. Kemudian teman-teman bisa go to console atau di kiri bawah sini ada get started. Kalau teman-teman belum buat project sama sekali, nah di sini teman-teman bisa langsung aja create a project di tombol sebelah sini ya. Kita beri nama projectnya. Misalkan di sini saya akan membuat namanya. Kemudian kita centang aja ini. Kita continue. Dan teman-teman ini bisa memilih untuk mengaktifkannya atau tidak mengaktifkannya. Karena saya tidak akan menggunakan Google Analytics untuk project kali ini, maka saya tidak mengaktifkannya. Kemudian saya klik create project. Kita tunggu ini sampai selesai. Kalau udah selesai, kita pilih aja continue. Kita akan diarahkan ke konsol dari Firebase-nya ya. Pertama-tama kita bisa langsung aja di sini tambahkan web kita ya di dalam projectnya. Kita klik aja web ini. Kemudian beri nama webnya. Misalkan saya akan memberikan nama webnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan Firebase hosting kalau ingin menghosting di Firebase. Tetapi saya tidak karena ini hanya contoh dan saya akan menggunakan lokal saja. Jadi saya langsung register app di sini. Kemudian ada dua pilihan. Ada menggunakan npm. Ini kalau kita menggunakan Node.js dan lain sebagainya. Di sini ada gunakan script tag. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti. Tapi untuk saat ini saya memilih untuk continue to console terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke logo seperti gear di sebelah project overview. Kita pilih project setting. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada SDK setup dan konfigurasi. Karena saya akan menggunakan config, jadi saya akan menggunakan file ini, config ini. Jadi saya kopikan saja ini. Kemudian kita letakkan di dalam script. Teman-teman juga bisa meletakkannya di file yang berbeda. Misalkan ini untuk config-nya saya bedakan. Saya taruh di file namanya firebase config.js dan saya pastekan di sini. Kemudian saya akan mengimportnya di script sini. Pastikan itu ada di atas sebelum kita script yang kita bikin ya. Jadi itu harus berada di atas dari script yang kita bikin sendiri. Taruh saja di sini. Dan kita bisa kembali ke konsol dari Firebase-nya. Di sebelah sini ada yang namanya get started. Kita klik saja. Nah, karena kita menggunakan website HTML biasa ya, kita tidak menggunakan npm, kita bisa menggunakan yang namespace atau versi 8 ya. Jadi kita scroll aja ke bawah, kita cari library-nya. Ini available libraries documentation. Kita buka aja. Di sini ada from CDN. Nah, ini jadi importannya. Ada yang versi 9 ya. Ini yang untuk npm atau Node.js tadi. Kemudian ini yang untuk versi 8 atau versi yang seperti kita pakai tadi ya. Kemudian yang paling wajib dipakai itu yang ini, Firebase Core. Jadi tanpa ini script Firebase yang lainnya nggak akan berjalan. Jadi kopikan saja dulu ini, salin, kita tempel di sini. Pastikan berada di paling atas ya script yang untuk Firebase app-nya. Ini saya kasih jarak aja. Ini misalkan Firebase. Kalau udah kayak gini, ini webnya sudah bisa bekerja ya. Jadi kita bisa memasukkannya di sini supaya kita bisa panggil untuk inisialisasi Firebase-nya. Jadi misalkan di sini saya menggunakan variable app, mana itu adalah Firebase initialize app Firebase config. Nah, masukkan Firebase config ini sebagai parameternya ya. Kemudian kita akan mencoba go live untuk melihat webnya. Kita lihat di konsol kalau ada error berarti review to execute from name tab. Bentar, ada yang error nih. Kenapa nih? Oh, ini dia. Astaga, salah.
Scriptnya harusnya ini saya masukkan path-nya ya. Yang benar itu script.js. Tadi saya salah masukin path-nya. Oke, aman, tidak ada error. Kemudian kita kembali lagi ke konsolnya ya. Nah, sekarang kita akan build terlebih dahulu. Misalkan nanti teman-teman ingin membuat autentikasi saja, teman-teman pakai yang autentikasi saja ya. Atau pakai Firestore, real-time database, storage. Nah, jadi kalian nggak perlu pakai semua. Jadi cukup gunakan yang teman-teman perlukan saja ya. Jadi misalkan untuk kedepannya, misalkan saya akan menggunakan semuanya, supaya nanti kita tidak terlalu lama ya. Jadi misalkan yang pertama-tama autentikasinya, kemudian kita get started. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini ada disediakan email and password, ada Google, ada Facebook, Play Games, ada phone, ada Game Center, Apple, GitHub, Anonymous, Microsoft, Twitter, sama Yahoo. Kemudian ini untuk custom providernya, kalau kita menggunakan yang Blaze Plan ya. Jadi untuk sementara ini saya biarkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya misalkan ada Firestore database. Kemudian kita create database lagi. Kita taruh di test mode ini ya. Kita taruh di production mode aja. Kita next. Untuk lokasinya teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman sendiri ya. Tapi di sini saya akan menggunakan yang Southeast Asia Southeast 2. Kita ada di Asia Tenggara, jadi saya akan menggunakan yang Southeast. Saya enable. Perlu diingat untuk lokasi Firestore ini atau cloud storage-nya juga itu ini hanya sekali buat ya. Jadi teman-teman tidak bisa menggantinya nanti untuk lokasinya. Jadi pastikan teman-teman sudah pede untuk menggunakan lokasi yang teman-teman akan pilih itu ya. Oke, sudah berhasil di sini. Selanjutnya kita juga akan menggunakan real-time database. Kita pilih juga, kita create. Lagi-lagi saya akan menggunakan Singapore karena ini adalah server terdekat kita ya. Kita next, kita taruh di log mode juga, enable. Sudah. Kemudian yang terakhir ada storage. Ini akan otomatis terbuat apabila kita membuat Firestore database ya. Kalau teman-teman tidak membuat Firestore database, tetapi teman-teman hanya menggunakan storage, dia akan diminta untuk create seperti Firestore database tadi ya, sama aja nggak ada bedanya. Oke, kalau sudah kayak gini, kita sekarang kembali ke project setting kita ya. Jadi kita menuju ke bagian gear dan project setting kembali. Saya refresh terlebih dahulu. Kemudian apabila saya scroll ke bawah, nah di bagian config ini ada tambahan yaitu storage bucket. Kalau kita lihat di config yang kita bikin, storage bucket ada ya. Yang tidak ada itu database URL. Maka dari itu kita perbarui saja yang ini dengan yang baru. Kita kopikan saja lagi ini, kita pastekan di sini. Kemudian kita kembali ke dokumentasi dari Firebase-nya. Kita akan mengkopikan juga yang lainnya ya. Jadi di sini ada autentikasi, kita kopikan juga ini, kita letakkan di HTML kita dan letaknya di bawah Firebase app ini ya. Jadi saya letakkan di sini. Pastikan yang app ini yang paling atas. Oke, mantap. Selanjutnya ada, waduh, gak kelihatan. Nice. Ada Cloud Firestore. Kita paste juga di sini. Lah kok out? Belum disalin. Sorry. Paste di sini. Kemudian ada yang namanya storage. Ini dia. Kita kopikan juga ini. Kita paste di sini. Yang terakhir ada real-time database. Kita copy. Kita letakkan di sini. Oke. Jadi kita memasukkan di sini hanya perlu memasukkan yang kita butuhkan saja ya. Jadi sebentar saya kasih tanda aja di sini. Firebase wajib. Firebase pilihan. Nah, jadi untuk yang 4 pilihan ini tergantung teman-teman pakainya apa. Jadi misalnya teman-teman hanya menggunakan out saja, jadi teman-teman bisa hapus yang 3 ini, hapus. Kalau teman-teman menggunakan out dan database, itu teman-teman hapus yang 2 ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan out, Firestore storage, maka teman-teman hapus yang 3 ini. Nah, perlu diingat yang wajib digunakan yang Firebase app ini ya, dan harus wajib di paling atas. Oke.
Udah kayak gini, coba kita kembali cek di website project kita ya. Saya refresh, saya lihat di konsol. Oke, aman, tidak ada error. Nah, kurang lebih seperti itu dulu untuk setup project di Firebase-nya ya. Dan di episode berikutnya, yaitu episode 2, kita akan belajar sama-sama untuk autentikasi ya. Jadi ya, seperti itu aja untuk video kali ini mengenai setup project di Firebase ya. Semoga apa yang kita dapat di video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Devanka pamit. Bye-bye.